Nah, sekarang nih kita lagi nyari toe. Nah, toe itu sejenis kerang-kerangan biasanya ada di lahan sawah yang basah kayak gini, yang becek kayak gini. Kayak seueur teh laukna. Tuh, seueur laukna. Orang ini bisa kita buat makanan ya ayah? Ya, bisa dimasak banyak. Bisa dimasak. Tuh, atos tuh. Terus marengkonya. Sampurasun anak negeri dimanapun berada. Kumaha kabarnya? Semoga sehat semua ya. Biar tambah sehat, yuk ikut Abdi bermain dan bertualang di Desa Situmulya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. Lihat-lihat, indah sekali ya Desa Situmulya ini anak negeri. Jadi nggak sabar mengenalnya lebih jauh. Yuk ikuti Abdi terus. Sadayana, perburuan Yusar untuk mencari bahan masakan memang tidaklah mudah. Tenang, Abdi selalu semangat kok dan tidak pernah bosan. Karena seru dan hasil yang didapat pun nantinya bisa kita nikmati bersama-sama. Hati-hati teh. Sakit Ya tuh, hati-hati teh. Satu ya. Teruskan ya. Ayo. Waduh, semoga Teh JJ nggak kenapa-napa ya anak negeri. Abdi jadi merasa bersalah nih. Harusnya kan Abdi yang berjalan duluan. Ya, seperti inilah anak negeri. Kalau kita sedang beraktivitas di sawah, kebun, ataupun hutan, hal-hal seperti terpeleset dan terjatuh kerap kami alami. Tapi walaupun demikian, kami tetap happy kok, karena alam memberi kita banyak manfaat. Yuk lanjut. Nah, ini dia anak negeri. Lokasi sawah yang kami cari. Airnya banyak dan berlumpur. Fix, kerang yang kita cari pasti banyak di sini. Meski matahari sedang terik, ternyata air di sawah ini lumayan dingin anak negeri. Dan kita juga hati-hati ya saat melangkah atau mencari kerangnya. Karena batu yang tajam bisa saja ada di bawah lumpur dan bisa melukai kulit kita. Nah, sekarang nih kita lagi nyari toe. Nah, toe itu sejenis kerang-kerangan biasanya ada di lahan sawah yang basah kayak gini, yang becek kayak gini. Untuk carinya nih, kita raba-raba di dalam lumpur. Nanti kerasa kok pegang, ukurannya lumayan besar nih. Sekarang yuk kita cari dulu. Ayo, cari Andi ya, baru dah kayu teh. Tuh, lihat anak negeri. Kang Imak, Teh JJ, Ibu dan anak-anak sudah pada dapat semua. Ternyata mencarinya lumayan gampang. Ya, asal berani kotor aja. Nah, iya Kanging. Hei, hebat euy. Nah, ini nih yang selama ini kita cari-cari. Ini tuh kerang, salah satu jenis kerang air tawar. Biasanya masyarakat ini nyebutnya namanya toenya, lersanya. Toenya tuh. Biasanya ini kerang air tawar atau toe ini dia hidup di area berlumpur kayak gini nih, bekas-bekas sawah biasanya tuh. Dengan ukuran yang cukup besar, dengan warna agak kehijauan kayak gini tuh. Yuk, kita cari lagi. Ayo barudak. Ayo. Kijing adalah sejenis kerang yang hidup di perairan berpasir atau berlumpur. Nah, hewan bercangkang ini sangat suka tinggal di air yang bersuhu dingin anak negeri. Mencari kijing sebenarnya sangat sederhana. Hanya saja harus relakan tangan atau kaki untuk masuk ke dalam lumpur untuk mencari keberadaan kijing. Kijing termasuk binatang yang reproduksinya sangat cepat. Jadi kalau sudah tahu lokasinya di mana, biasanya sih di situ banyak terdapat lebih dari satu kijing. Anak negeri, tahukah kalian kalau hewan ini makan dengan cara menyaring phytoplankton yang terdapat di dalam air? Ayo, A. Oh, menang, A. Ya. Adieu kan, A. Ya, dah. Aduh, A. Kotor kieu euy. Baiklah, gak apa-apa kotor-kotoran. Yang penting seru, karena berani kotor itu baik. Ayo atas, ayo orangnya tapi atas. Ya, ayo, Bu, ayo. Atos, ayo. Nah, kali ini nih kita mau masak oseng toe cisitu. Nah, ini nih masakan kita. Bareng Ibu Sarah, ya Ibu?
Ibu Tini sama Teh JJ. Ayo orang masak, ayo. Yuklah, langsung saja kita masak. Ini dia bahan dan bumbu pelengkapnya anak negeri. Pertama-tama, setelah dicuci bersih, kerang harus dibakar terlebih dahulu, supaya nanti mudah untuk mengeluarkan daging keongnya. Susun yang rapi kerang towaknya di atas bara api. Nah, sambil menunggu kerangnya matang, siapkan dulu bumbu halusnya seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, cabai, dan juga garam. Tumbuk sampai halus. Selain bumbu halus, tentunya juga ada bahan tambahan yang harus diiris, yaitu terubuk, tomat, dan juga lengkuas. Eits, jangan lupa, gula merah atau gula aren. Sisir gula merah supaya mudah menyatu dengan bahan lainnya. Nah, waktunya balik lagi, lihat Abdi membakar kerangnya anak negeri. Oh ya anak negeri, cangkang yang tertutup merupakan tanda bahwa kerang masih dalam keadaan segar. Eits, gak usah panik untuk membuka cangkangnya, karena cangkang kerang akan membuka dengan sendirinya saat terkena suhu panas. Hal tersebut diakibatkan karena otot pada daging kerang akan merilekskan dengan sendirinya karena kepanasan. Tuh, lihat, satu persatu cangkang kerang membuka dengan sendirinya. Wih, keren juga ya anak negeri. Buih yang keluar dari cangkang pertanda bahwa daging kerang sudah matang. Kalau begitu, langsung saja kita angkat dan angin-anginkan sebentar ya. Nah, jadi ada dua cara nih untuk biar mudah terbuka si kerang toenya ini, yaitu dengan cara direbus dan dibakar. Tapi kenapa kita memilih dibakar? Yaitu untuk menambah aroma ini. Kan kalau aroma dibakar tuh khas punya, langkung singit punya. Tuh, jadi lebih wangi kalau dibakar tuh. Ayo, lanjut masak. Nah, setelah selesai dibuka semua cangkang dan diambil daging kerangnya saja, selanjutnya masih harus dipisahkan bagian kotorannya ya, lalu dicuci bersih. Ya, tos. Tunggunya. Ya, sok teh. Terus Mahadi. Nah, sebelum kita tumis, kita kasih perasan jeruk dulu buat ngilangin lendir sama bau amisnya. Ayo, terus lapar ya. Ayo, orang masak. Pertama-tama sudah jelas, siapkan wajan atau penggorengannya terlebih dahulu. Tunggu minyak memanas, lalu masukkan bumbu halusnya, tumis bumbu sampai harum, kemudian disusul masukkan bahan irisnya. Ini tumis, Hadiah teh. Selain membakar dan memberikan perasan jeruk untuk menghilangkan bau lumpur pada kerang, Ibu dan Neng JJ sengaja menggunakan banyak rempah pada bumbu halusnya. Jadi soal rasa, dijamin deh, pasti nikmat. Pada umumnya, masyarakat di daerah Situ Mulia ini lebih sering memanfaatkan kerang toak untuk dimasak sebagai lauk. Nah, memasak kerang tak butuh waktu lama. Karena jika terlalu lama, daging kerang akan menjadi alot saat dimakan. Ayo, atos Bu. Masaknya. Katanya. Ini dia anak negeri, oseng toak Cisitunya sudah jadi. Gimana? Sudah pada ngiler belum? Kalau aku sih sudah. Yulah, langsung kita santap saja anak negeri. Waduh, ini sih bisa Abdi habiskan sendiri. Habis enak sekali, gak ada bau lumpur sama sekali. Malah benar kata ibu, selain karena diberi perasan air jeruk, proses pembakaran kerang juga berperan penting dalam menghilangkan bau amis atau bau lumpur pada kerang ini anak negeri. Raus pisannya, Ya teh, rausnya. Tuh. Oseng toe Cisitu. Ini enak banget. Ini nih, tinggi protein, tinggi vitamin, tapi ingat, jangan dikonsumsi secara berlebihan. Karena yang berlebihan itu tidak baik. Tuh, lurus ya tehnya. Sebelum kita kasih tahu ada di mana aja, kita mau senang-senang dulu nih Lan. Di Bukit Teletabis, di daerah Sayang Heulang, Garut. Iya bener Sar, di sini bukan cuma pemandangannya aja yang indah, tapi bisa juga nih buat seru-seruan kayak yang mau kita lakuin sekarang ini. Kita mau tanding sama warga lokal tarik daun kelapa. Ini mah pasti seru. Hayo Sar, jangan mau kalah ya. Abdi mah tinggal duduk manis aja nih di atas daun kelapanya. Siap, Pak? Hiji, 2, 3.
Waduh, benih seru pisan, euy. Jadi ingat waktu kecil ya. Iya, Sar. Tapi ini mah tinggi pisan. Plus ngebut banget. Lumayan deg-degan juga Abdinya. Tapi asli seru pisan, Sar. Ini mau diulang berapa kali juga Abdi mau, Sar. Kamu enak, Abdi capek. Seru pisan jalan. Iya juga. Tapi jangan sampai habis tenaganya. Kan kita mau kasih yang seru-seru sama anak negeri nih. Oh iya, nih dari awalnya aja udah seru gini. Makanya jangan kemana-mana ya. Resep jalan. Sepisan. Nah, sekarang kita lagi di daerah mana itu Lan? Di mana Lan? Di Pamengpeuk, Pamengpeuk, Jawa Barat. Tadi kita habis seru-seruan pakai apa namanya Lan itu teh Lan? Kalakai kalapa. Kalakai kalapa, perosotan ditarik dan si Ulan terbanting. Kamu mah terbalik, Yusar. Aku jadi jatuh. Ya udah deh, ikutin kita terus ya. Tetap di Jejak Anak Negeri. Si Yusar kemana sih? Katanya janjian di pantai, tapi kok nggak ada? Mana sepi pisan lagi pantainya? Neng, kemana, Neng? Mang, nuju milarian rencangan nih teh. Jangan. Oh, Ini ngali jalmi tadi mah. aya teh Mang keur naon? Yo nuju ngalah pandan. Kang ge naon eta teh Mang? Dituang, Neng. Oh gitu. Oh, Biasa abi ngiringan bari ngantosan rencangan nih teh. mangga harusnya. Sok atuh Mang, kumaha ieu teh? Ieu nanggalana kumaha? Abdi baru tahu nih, kalau pandan pantai dapat dikonsumsi, walaupun bagian umbut atau tunasnya ya. Oh iya, kita harus hati-hati nih untuk mengambil umbutnya. Karena daun pandan pantai ini berduri. Kalau salah pegang, tangan bisa terluka. Dengan terampil, Mang Gani mengambil umbut atau tunas dari pohon pandannya. Wah, ternyata umbutnya ada di bagian terdalam dari pandannya nih. Bagian yang paling mudah. Atau sih teh Pak? Atos, tah ieu wadahan kayak kanggo ieu we. Simpen ya? Oh, kena baskomkeun. Sekali ya. Menurut Mang Gani, 2 tunas cukup nih untuk dijadikan bahan campuran pembuatan makanan. Karena yang diambil hanya sarinya saja. Tapi ngomong-ngomong, Yusar kemana nya? Sampai bantuin si Mamang ambil tunas pandan, dia nggak datang juga. Itu dia panjang umur dia datang. Yusar, ari kamu ka mana wae? Aku teh Milarian, nyari. tadi teh ge Ulan, kurlingan. Tingali ta, aku mah Naon geus ieu teh, menang Lan? pandan laut ini teh. Yang naon ieu? Ieu teh bisa diolah nyamangnya. Biasa kanggo Jadi makanan. makanan kayak tengahna. Enak gitu ya. Tahu. Enak cenah. Yo mau pasak? Ngiringan mah. Oh, sok tepatnya balik ditu. Oh iya siap. Yo Mang, ayo Mang. pasak yuk. Tadi kan. Yusar, hari ini kita mau bikin bandros. Oh, makanan khas Jawa Barat itu. Ya, tentunya nih. enak banget pokoknya. Cuman beda ya Lan ya. Pakai ini nih. Apa itu namanya Lan? Pakai pandan laut. Oke lah, Abdi ngolah bahan utamanya ya Lan. Tunas atau umbutnya Abdi ambil ya Lan. Wah, agak susah ya. Ternyata berlapis-lapis. Tapi tenang, kalau untuk makanan mah pasti Abdi siapin lah. Kamu emang ya, kalau ada maunya baru cepet. Selagi kamu ngupas tunasnya, Abdi mah marut kelapanya nih. Kalau si ibu mah sibuk buat pewarna alami dari daun pandannya. Wah, ini mah kerjasama yang baik ya. Buah ieu kelapana tos cakap aja. Atos. Oh, tos ieu naon deui, Bu? Itu pantun marut itu. Oh, itu diparut ogenya. Sehabis dikupas, umbut pandan diparut untuk campuran adonannya nih. Kamu panasin cetakan bandrosnya ya, Sar, biar ibu buatin adonannya. Adonan bandros cukup mudah. Campurkan tepung beras, gula pasir, parutan kalapa, dan juga pewarna alami yang telah ibu buat tadi. Aduk hingga rata dan tidak ada tepung yang menggumpal. Lalu tambahkan umbut pandan yang telah diparut, tambahkan juga air secukupnya. Aduk hingga rata. Mudah kan membuat adonan bandros? Iyalah, simpel ternyata ya. Ini mah Abdi bisa langsung praktek Lan di rumah. Bu, itu surung Ibu. Sedana, Bu. Siap nih, api sama loyangnya. Oke, Sar. Ya, Yusar ya. Pas beres saatnya lihat adonanna. Oke Lan, Abdi masak ya bandrosnya. Setelah loyang diolesin minyak dan panas, tuangkan bandros pada loyang untuk dimasak.
Kenapa Bu, Ibu? Eta merepet atuh. Ih, sini Bu kalau luar, Bu. Waduh, ternyata nuang adonan kecetakannya gampang-gampang susah, euy. Tapi demi nyobain bandros pandan laut, nggak apa-apa deh, susah dikit. Iya, sabar ya, Sar. Masak sampai matang ya. Ah, mah atas punya. Orang keretan heula punya. Enak kan ya tamanya. Ih, atuh jelas ieu mah. Akhirnya, bandros pandan siap untuk dinikmati. Wah, walau awalnya ragu, ternyata setelah dicobian, enak juga ya Lan. Kan udah Abdi bilang, Sar. Udah pasti enak ini mah. Enak Sar. Kumaha ieu asanalan? Ini teh enak banget pokoknya mah, apalagi dimakannya anget-anget. Wah, ini teksturnya lembut, manis, terus ada sensasi berbeda nih dari apanya? Pandan lautnya. Gak nyangka ya Lan, tumbuhan yang sering Abdi jumpain di pinggir pantai ini ternyata bisa dibuat makanan. Bukan cuma itu, Sar. Pandan laut juga banyak manfaatnya loh. Dari mulai menurunkan kolesterol dan juga mencegah jantung koroner hingga mencegah diabetes dan juga kanker. Wah, gak nyangka tumbuhan yang sering jarang dipedulikan ini banyak manfaatnya. Ini teh kita mau kemana? Kok lewat sawah begini? Tenang Neng, Abdi mau ajak cari ikan nila langsung dari situ Cidahu. Ini namanya situ Cidahu yang berada di Karangpawitan. Saking besarnya danau ini, ikan yang hidup di sini juga beragam. Mulai dari ikan mujair, ikan nila, ikan sepat, dan ikan gabus. Nah, nih sekarang kita lagi ada di mana nih? Kita sekarang lagi ada di Cidahu, Garut. Oh, sekarang kita mau nangkep ikan pakai rakit nih di keceriknya Pak, harusnya di kecerik tuh. Ya udah deh, ayo langsung aja kita nangkep ikan. Nah, Ya. antosana di dieunya, udah tiasa tiluan. Bisa. Ayo Pak. Ah, jangan lupa kemejanya dicopot nanti basah. Hayu ngeceriknya yang bener atuh biar dapat ikan yang banyak. Ngecerik adalah salah satu cara menangkap ikan menggunakan jala kecil yang terbuat dari anyaman benang nilon. Bener banget. Kegiatan ini biasa dilakukan di wilayah Jawa Barat, di pinggir sungai, balong, atau setu. Biasanya mah dilakukan di tempat yang dangkal. Aduh, udah beberapa kali coba naik rakitnya ternyata nggak kuat untuk 2 orang. Malah tenggelam rakitnya. Ah, orang turun malah. Ngeceriknya tonggang rakit lah nya. Ayo Mang, kita ngeceriknya nggak usah pakai rakit. Di pinggir situ Cidahu kedalaman sekitar 1 hingga 1,5 meter. Cocok banget buat ngecerik. Kalau lebih ke tengah, kedalaman mulai dari 3 hingga 5 meter. Meski di pinggir, Abdi yakin banyak ikan di sini. Nah, bener kan? Baru sekali lempar kecerik, udah dapat ikan nila ukurannya gede pisan, euy. Nah, disimpan dulu ya Mang. Lumayan dapat 2, euy. Sekarang biar Abdi yang ngecerik, Mang. Aduh, nggak dapet, euy. Emang nggak pengalaman, jadi beda sama mamangnya. Pak, iya rakit nih, Pak Imar udah saya juga nak. Cobian ayo. Nah, dapat rakit yang lumayan besar nih. Coba yuk, Mang. Siapa tahu bisa buat 2 orang. Hati-hati ya. Ayo semangat ngeceriknya biar dapat ikan lagi. Karena pakai rakit, jadi bisa lempar jaring lebih ke tengah dan makin banyak dapat ikan. Kedalaman situ akan terlihat dari panjangnya bambu yang Abdi masukkan untuk mendorong rakit. Ayo Mang, ngecerik biar saya yang bawa rakitnya. Nggak cuma nila, tapi ada ikan mas juga di sini. Tuh, lihat aja, ukuran ikannya besar-besar. Pantas kalau setiap hari Sabtu sama Minggu banyak orang yang mancing di sini karena ikannya besar-besar, euy. Kenging seueur teh laukna. Tuh, seueur laukna. Seueur kitu, ah. Ayo tuh, orang masaknya. Yuk atuh. Pak, si payunnya. Wah, banyak dapat ikannya, ah. Enaknya kita masak apa nih? Karena dapat ikannya banyak, kita olah ikan nilanya yuk.
Sekarang nih kita mau masak apa nih hari ini? Masak apa, Bu? Apa, Bu? Nila, pepes, belum. Nah ini ikannya nih. Ayo langsung aja kita masak, Bu. Karena mau dipepes, ikannya aku potong jadi 2 bagian aja, biar mantap makannya. Memotong ikan harus pakai pisau yang tajam, biar mudah dan tidak merusak tekstur ikan. Selain itu, isi perutnya harus dibersihkan ya. Biar aku yang ngerendos bumbunya ya. Biar makin sedap rasa pepesnya harus ada bawang merah, bawang putih, cabai sama kunyit. Biar cepet ngerendosnya, ibu bantu iris-iris bumbu lainnya seperti tomat, lengkuas, jahe, dan kunyit ya. Neng, gimana ulek bumbunya udah belum? Nah ya tos. Nah tos can datang ngolok na. Ini segini udah cukup ya? Nah ibu malu kasar kene, Bu. Iya, yang benar tuh, Neng. Nyalah. Udah, Bu. Udah masuk. Yang bener atuh Neng ngarendosnya. Udah nih bumbunya, sekarang kita campur sama ikannya. Balurin ikan sama bumbu pepesnya ya. Kalau udah rata, sini ikannya, biar aku bungkus dengan daun pisang. Ikan yang sudah diberi bumbu ditambah lagi sama bumbu pelengkap, yaitu irisan tomat dan juga daun kemangi, biar aromatiknya makin keluar. Kalau buat pepes yang dibelem atau dibakar, minimal harus menggunakan 2 lapis daun pisang. Setelah semua bahan lengkap, tinggal dibungkus ya. Harus benar ya bungkusnya, biar bumbu tidak keluar dan matang sempurna. Nah, udah, Bu. Yang Bu. itu tuh lepat. Ih, salah. Nah, di tengah. Itu yang di bawahnya Hah? aja. Ini muka tuh, Bu. Bukan gitu tadi. Salah. Ah, gimana atuh bungkusnya salah? Kalau kayak gini nggak bisa dibakar. Biar ibunya aja tuh yang benerin ya. Iya deh, maaf. Ya udah sini, yang udah dibungkus rapi, biar Abdi yang bakar. Dah, Bu, ya atas ada na, Bu. Yang Kantun naon enak. langsung dibakar tuh. Ini pakai ieu lah merenya di tepitan lanya. Tah, sok. Biar bakarnya enak dan pepes bisa matang sempurna, kita jepit pakai bambu ya. Bakar pepesnya di atas bara ya. Biarkan apinya padam, jadi hanya panas dan bara yang akan membuat pepes matang. Bu, bisa beralami, Bu. Yang itu pengen 1 jam. Sajam. Aduh, lami oge nya. Nih, Bu. Nah, kalau udah kayak gini mah udah bisa diangkat. Ayo diangkat aja. Meskipun dibakar, ikan nilainya tetap utuh dan tidak gosong, dan teksturnya tidak hancur. Ini rasa ikannya enak banget, dagingnya lembut, mateng banget nih, merata sampai ke dalam-dalamnya nih. Nah, bumbunya gimana nih? Nih, bumbunya ada pedes-pedesnya. Karena dari cabai sama jahe ya. Ya, betul kali. Terus ada manisnya. Terus Pokoknya ada mah perpaduan yang pas, enak banget ya. ya, terus ditambah pakai apa ini? Kemangi. Pakai kemangi. Jadi makin wangi banget. Nah, terus tahu nggak nih, kenapa bakarnya pakai daun pisang? Kenapa? Nah, biar ikannya nggak gosong dan matangnya merata dan nambah aroma juga daun pisang tuh. Makanya ini enak ya? enak banget. Ikan yang dipepes memiliki kalsium yang tinggi, di mana bisa meminimalkan resiko terjadinya gejala premenstrual syndrome atau PMS pada wanita. Abdi dan Neng Tasya lagi bantuin Abah cari tanaman porang. Katanya sudah susah dicari kalau di alam liar. Porang yang berada di alam biasanya tumbuh di sembarang tempat, seperti di tepi sungai, pinggir hutan jati, ataupun di rerumpunan pohon. Oh, Iya. oh itu Pak. Itu? Atau kade tok sok jelas turun. Porang berasal dari Kepulauan Andaman dan masuk ke Indonesia melalui Thailand. Biasanya porang tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian 100 meter di atas permukaan laut.
Nah, ini dia tanaman porang. Yang dapat diolah adalah bagian umbinya. Nah, kita cabut aja, Bah. Porang bisa tumbuh hingga 1,5 meter. Dengan ciri daun lebar dan berwarna hijau muda. Di beberapa tempat, porang disebut dengan iles-iles, acung atau acoan. Nah, ini nih, porang. Nah, porang ini bisa kita buat makanan ya, Ayah. Ya, bisa dimasak Pak, Nya. Bisa dimasak. Hmm, Tapi prosesnya harus bener. bener. Nah, Porang ini adalah bahan utama dalam pembuatan shirataki loh. Jadi punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Sekarang kita akan olah porang dengan buah naga dan juga nanas. Mau dibikin apa ya enaknya? nah, sekarang nih kita mau masak kue sepan porang nih. Yuk, langsung aja yuk kita masak. Enak, ini dikupas dulu berarti nyatanya. Biar Abdi yang kupas porangnya, Neng Tasya iris buah naganya aja. Nah, aku mau kasih informasi sedikit nih. Kalau misalnya nih kalian mau ngupas porang ini, harus hati-hati nih karena si bagian buahnya ini ada getahnya yang bikin gatal banget ke kulit kalau misalnya kepegang. Nah, tapi ada solusinya, tenang nih kalau misalnya terlanjur kepegang. Caranya itu tangannya dioles sama lidah buaya. Nah, itu bisa membantu mengobati rasa gatalnya nih. Ya udah, sekarang kita lanjut masak dulu ya. Ayo Teh, masak dulu Teh. Harus hati-hati ya kupas porangnya. Setelah dikupas, potong porang menjadi kecil-kecil. Biar aman kita pegangnya, porang harus dicuci bersih. Nah, iya Teh, terus dikupas, sok dipotongan, enak kumaha di? Asuhannya, kan iya cayanya. Untuk menghilangkan zat gatal pada porang, beri taburan garam dan remas-remas. Baru dicuci dengan air. Setelah dicuci bersih, baru porang dikukus, biar lembut. Butuh sekitar 45 menit, biar porang menjadi empuk. Abdi sama Teteh Nia sedang bikin pewarna dan perasa untuk kuehnya nih. Iya, pewarna alami yang menarik ya buah naga, ditambah nanas untuk rasa dari kuehnya. Setelah porangnya matang, langsung ditumbuk biar menjadi halus. Sama seperti umbi lainnya, porang mudah diolah jadi kue apapun, asal umbinya dihaluskan. Setelah halus, adonan kue sepan porang dibagi menjadi 2. Beri air kapur, adonan lebih mudah dibentuk. Dan untuk menghilangkan kalsium oksalat yang bikin gatal. Sekarang tambahkan irisan nanasnya, A, sebagai perasa. Baru beri 1 buah naga untuk pewarnanya. Sekarang tinggal masukkan ke dalam cetakannya. Masukkan 3/4 bagian saja. Karena nanti adonan akan sedikit mengembang. Tinggal dikukus aja deh kue sepan porangnya. Nah, kita tunggu 15 menit ya, biar kuehnya matang. Terus juga nama Teh. Atas ngebul gini. Ayo orang ketinggalnya. Cik, dia. Tuh, atos tuh. Terus marengkelnya. Seorang angkat tuh. Awas, Cik. Nah, udah jadi nih kue sepan porang. Ayo Pak, sadayana yang dituang ya, dicobian ya kue. Nah, sok Bapak. Nyanak Pak. Sok Bapak nyanak Pak. Sok mangga nyanak. Sok nyanak. Dalam dunia industri, porang diolah dan diambil tepung glukomanya, berguna sebagai emulsifier dan pengental pada bahan makanan. Makanya harga porang tinggi di dunia internasional. Oh deh, ini enak banget nih hasil olahan dari porangnya nih. Kue sepan porang. Nah, tadi kan sudah melalui berbagai macam proses, salah satunya dikasih kapur sirih banyak rasanya. Sarang ieunya garam, sarang jeruk nipis. Tuh. Jadi udah dikasih kapur sirih, kasih garam, terus dikasih jeruk nipis, terus proses menumbuknya pun itu dapat mengurangi asam naon Pak itu Pak? Oksalat tuh. Jadi lebih aman ini dikonsumsi sekarang nih kalau udah diolah kayak gini. Nah, terus ini gimana nih? Nah, untuk rasanya karena ditambahin buah nanas sama buah naga, jadi makin wangi sama makin manis gitu. Tuh, jadi ini udah enak banget. Ayo. Makan lagi. Makan deh, Pak. Ayo Pak, siapkan Pak.